Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di baliknya. Demikian pula di balik perintah wudhu. Di samping sebagai prasyarat sholat dan beberapa ibadah lain, wudhu memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Dikabarkan dalam hadisnya, berkat wudhu kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Tak heran, usai berwudhu dan juga melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan masih ada banyak sekali keutamaan wudhu yang lain. Dan ini tentu saja syaratnya harus dilakukan dengan sempurna. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bersama bahasan tema tasawuf terkait hakikat dan keutamaan berwudu. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio bersama saya ada ayahanda dan bunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat ya? Sehat, alhamdulillah berkah, banyak rezeki. Amin, mudah-mudahan rezekinya nular ke saya dan semuanya ya pemirsa ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai ya. Doa kita pokoknya selalu Pak Kiai selalu sehat, jadi setiap hari setia memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat bekal kita, nggak hanya di dunia tapi di akhirat insya Allah. Amin ya. Amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, tema kita kali ini adalah hakikat dan keutamaan wudhu. Beberapa episode sebelumnya sempat kita singgung soal wudhu ini karena memang keutamaannya banyak sekali. Hadis yang Rasulullah juga sampaikan terkait wudhu ini juga banyak sekali. Tapi yang juga perlu kita pahami adalah apa yang perlu kita kita internalisasi yang pertama. Bagaimana kita sebenarnya harus memaknai wudhu itu sendiri. Kenapa begitu penting dan nggak boleh kita sepelekan urusan wudhu ini. Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam perspektif tasawuf itu, suatu ibadah itu sempurna apabila memiliki 2 dimensi. Artinya secara syariat dikatakan sah, dari sisi adab dianggapnya tamam, dianggapnya sempurna. Nah, begitu juga wudhu. Wudhu itu yang memenuhi kriteria syariat saja, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka sudah sah. Apakah yang sah itu secara otomatis membawa faedah? Belum. Belum ya? Belum. Oleh karena itu dia perlu adab. Ya, perlu adab, perlu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka kesempurnaan 2 komponen ini, syariat dan adab ini, maka wudhu itu akan membedakan wudhu yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi jangan cuma aspek syariat saja, tetapi diberi bobot juga bobot adab. Nah, ini penting. Nah, bobot adab itu yang seperti apa Pak Kiai? Yang kemudian kita juga harus perhatikan. Karena ya udah biasanya kan kalau kita wudhu sekedar membasuh yang memang sesuai rukun sudah. Ya. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu dijelaskan Nabi itu apabila mau berwudhu itu pertama beliau mencari posisi menghadap kiblat. Masya Allah. Walaupun berwudu madhab kemana saja sah. Nah, jadi masalahnya bukan sah kalau tasawuf itu. Tapi bagaimana yang sah itu ditamamkan, disempurnakan. Value-nya dilebihkan. Iya, makanya pertama dia ambil posisi menghadap kiblat. Kemudian wa'ayyab tadi abis siwak. Sebelum wudu dia siwak dulu. Kalau kita umpamanya siwak kayu aroknya susah, maka kita umpamanya sikat gigi. Ya. Sikat gigi dari terutama makanan-makanan yang karihah yang baunya kurang menyedapkan, maka dia bersiwak. Tapi kalau misalnya kita sikat gigi, perlukah kita juga menggunakan pasta gigi atau kadang-kadang ya udahlah pakai sikat aja gitu tanpa pasta gigi? Atau itu tergantung kebiasaan aja? Secara zahir sebenarnya tanpa pasta dan dengan pasta itu kan yang ini 1 ini 2, otomatis pahalanya lebih 2 kali gitu. Karena baunya juga jadi lebih segar kan ya, mulut kita juga jadi lebih nyaman sebenarnya. Dan jangan lupa pada waktu itu dia mengatakan wa ayyan wiya litathiril fami liqiraatil qur'ani wa dzikir. Ketika dia sikat gigi, orang itu membersihkan gigi.
Tetapi sebenarnya kalau dia beri bobot bahwa saya sikat gigi ini supaya suci, bersih ketika saya baca Quran, ketika saya membaca zikir di dalam sholat, maka dia beda. Masya Allah, betul. Bobotnya beda. Ya, nah itu satu. Yang ketiga, setelah dia melakukan itu, bahwa wudhu itu kan ada instrumennya, ada yang sunnah, ada yang wajib. Seperti cuci tangan, itu sunnah. Kumur-kumur sunnah. Memasukkan air ke hidung, membuang itu kan sunnah. Mulai wajib itu dari muka, tangan, rambut, telinga sunnah, baru kaki gitu. Nah, ketika dia mengerjakan keseluruhannya itu tadi, maka bobotnya itu syariat plus adab. Jadi plus ya, tambah bonus. Iya. Pak Kiai, kalau misalnya dalam kondisi air terbatas, ada air untuk berwudu dan kita memilih yang wajibnya aja sebenarnya juga tidak masalah ya, tinggal bobotnya aja berarti. Iya. Oke, paham. Nah, kadang-kadang kalau kita misalnya wudu Pak Kiai suka yang perempuan nih misalnya kan kalau untuk membuka, apalagi misalnya tempat wudunya bercampur gitu. Kalau membuka semuanya kan rada repot ya Pak Kiai. Jadi membasuhnya hanya sekedar misalnya kepala tuh hanya sebagian. Tapi kan kalau kita melihat kalau yang laki-laki tuh disunahkannya kan sampai ke belakang. Ada bagaimana baiknya Pak Kiai? Iya, itu mengapa perlunya kita belajar ya pada pagi hari ini untuk bisa sharing kita ini bermanfaat. Sebenarnya banyak yang termasuk tidak disuka oleh Nabi itu tabzir. Berlebih-lebihan, mubazir. Nah, orang berwudu karena Indonesia airnya banyak. Itu pun sebenarnya banyak yang terbuang. Iya. Padahal satu medium itu, gelas mineral yang medium itu sudah cukup untuk berwudu. Sebenarnya cukup ya? Cukup. Nah, kalau dia menggunakan khimar menggunakan kerudung, apabila dia sudah membasahkan ini wudhu, kemudian didorong dengan tangannya sampai keseluruhan maka itu terpenuhi, nggak usah dibuka juga nggak apa-apa. Oke, paham. Ya. Karena rata itu dalam pengertian itu bidalak, dengan digosok, bukannya didorong dengan bukannya airnya yang merata. Oke, jadi sebenarnya diratakan. Itu sudah cukup ya Pak Kiai. Sudah memadai. Mungkin ada ya seperti di Indonesia ini ada beberapa contoh wudunya Habib Umar mamanya yang sekarang lagi masyhur. Coba kita lihat, atau ada ulama di Indonesia yang memprakkan wudu. Menggunakannya aqua yang mineral yang sedikit itu bisa digunakan, sudah cukup. Oke. Yeah. Baik. Pak Kiai, kemarin nih misalnya kayak apa ya, saya cari-cari info nih misalnya pada saat pelaksanaan umroh kan misalnya takut khawatir batal gitu ya Pak Kiai, tempat wudunya jauh, belum lagi misalnya cuaca misalnya di Madinah juga lagi dingin gitu. Ada yang mengatakan bahwa cukup menyiapkan air di dalam botol spray untuk kemudian bisa berwudu. Saya masih bingung sebenarnya itu bisa dijadikan rujukan juga atau enggak ya Pak Kiai? Itu kan kalau air spray ya agak repot. Enggak, kalau gitu. di dalam mazhab Syafi'i enggak cukup. Oh, enggak cukup kan? Enggak memadai. Dia cukup itu kalau ketika kita membahas tentang klasifikasi najis. Najis yang muhaffafah. Bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan itu tidak mengkonsumsi kecuali ASI ibunya. Nah, dia itu bisa. Karena tidak itu bisa, karena tidak perlu mengalir. Tapi selain dia nggak bisa. Oke. Jadi agak repot juga kalau pakai spray, apalagi kan terbatas ya. Dan itu memang kalau wudhu itu memang harus mengalir ya Pak Kiai? Mengalir sekurang-kurangnya diratakan dengan tangan. Maksud saya begini Mbak Mila. Tadi saya katakan bahwa tangannya boleh dimasukkan sehingga membasah semua itu dianggap cukup. Kita ini kalau yang tadi menggunakan hairspray itu itu kan sekarang ini juga di mal-mal kita lihat orang ketika berwudu basuh kakinya itu kaos kakinya tidak dibuka. Betul. Maka kaos kakinya yang disapu. Ini kan sebenarnya dia mau menambah-nambahkan saja. Artinya begini, dalam kalangan kita masul khuffi itu kulitnya yang dibasuh. Kulitnya yang dibasuh, cuma airnya tidak ngalir. Dan yang disapu cuma atasnya saja. Kalau menggunakan khuf itu kaos kaki tapi dibuatnya dari kulit.
kaos kaki dibuatnya dari kulit semuanya itu. Yang zaman dulu gitu ya biasa orang pakai ya Pak Kiai. Nah, memang penahan dingin. Tapi kalau kaos kaki itu nggak ada syarat itu karena dia ukurannya apabila dipakai naik gunung turun gunung tidak rusak, tidak koyak, tidak rembes air syaratnya. Ya kalau kaos kaki begini ya sudah lah ya, terkoyak-koyak lah pasti ya Pak Kiai. Masya Allah. Menarik sekali, masih banyak pertanyaan yang mungkin ini juga sangat penting bagi kita pemirsa untuk kemudian paham dan tahu. Kita harus sudah dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hakikat dan Keutamaan Berwudu. Pak Kiai, tadi kan kita sudah sedikit disinggung tentang tata cara berwudu ya, urutannya apa, yang sunnah apa, kemudian yang wajib apa, yang rukun apa. Sebenarnya hikmah di balik setiap basuhan, kenapa di tangan, kenapa kemudian muka, kenapa di kaki itu seperti apa Pak Kiai? Ya, baik. Wudu untuk mengangkat hadas kecil dengan mandi janabat mengangkat hadas besar. Dari organnya saja kan memang dibedakan. Sehingga untuk keseharian orang yang berwudu itu sudah dianggap suci. Walaupun komponennya itu muka, tangan, dan kaki. Tetapi secara keseluruhan sudah dianggap suci dia. Nah, kenapa Pak hanya anggota-anggota tertentu saja? Karena sesungguhnya yang jadikan anggota wudhu adalah kalau kita lihat itu yang inti dalam kehidupan. Muka, tangan, dan kaki. Itu semua ada yang inti. Artinya yang lain itu semua bagian dari pendukung. Apabila yang inti itu sudah menjadi bersama dalam sebuah kesucian yang sama, dianggap keseluruhannya itu sudah sama. Nah, itu juga dalam hal penilaian. Kan kadang-kadang kalau dalam metodologi penelitian seperti sekarang ya, zamannya survei, maka sebenarnya untuk menentukan populasi berapa banyak sekarang 270 juta bangsa Indonesia, apakah ketika menentukan polling itu harus sejumlah itu? Enggak kan? Sampel ya. Nah, sampelnya itu dengan menentukan. Nah, sampling itu sebenarnya kan bagian saja, maka itu mewakili secara keseluruhan. Jadi secara ilmiah sudah diajarkan menilai bagian yang inti, maka sudah bisa dibuat sebuah konklusi secara keseluruhan. Masya Allah, betul. Makanya kalau ada masih bertanya ya, ini kalau misalnya kita hadas kecil, misalnya kentut, kenapa yang dibasuh bukan tempat keluarnya kentut misalnya? Kenapa harus dibasuh? Ya itu tadi, itu bisa mewakili ya. Iya. Dari badan kita yang muka. Iya, karena itu tidak ditampilkan. Masya Allah, oke. Nah Pak Kiai, soal wudhu juga nih, kadang-kadang nih kan ada sunnah kalau sebelum mandi janabah tuh kita boleh berwudhu nih ya kan Pak Kiai. Nah kadang-kadang ini makanya saya mau cross check. Apakah yang saya lakukan ini berlebih-lebihan ataukah keliru begitu ya. Kadang sudah sebelum mandi besar kita wudhu, habis mandi besar selesai, kan mau sholat nih Pak Kiai, kita masih suka bingung, saya tuh kadang-kadang wudhu lagi Pak Kiai. Merasa ya namanya sholat, identiknya adalah ketika mau sholat tuh juga harus dibarengi wudhu dulu. Bagaimana ya hukumnya? Nah, karena Mbak Mila belum mengikuti Nabi jadi repot. Padahal repot, kalau kita mengikuti hadis Nabi, ulama menjelaskan. Bahkan Imam Ghazali menekankan sekali di dalam jilid pertamanya Ihya Ulumuddin. Jadi yang benar itu, yang itba bin Nabi bukan yang benar ya. Yang itba bin Nabi, yang mengikuti Nabi itu, ketika kita mau mandi biasa maupun mau mandi janabat, maka kita mencuci tangan, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sudah yakin tangannya bersih, kemudian dia kumur-kumur, ya membersihkan sudah mulut, kemudian istinsyak. Ya, maka dia mulai mau berwudu. Nah, niat wudunya itu niat wudu sholat.
Memang tamam itu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya, ini dia masih pakaian nih. Iya, Pakai pakaian, maka dibasuhnya atau pakai anduk lah. Ya, jadi niat wudhunya saya harus ini dulu. Niat wudhunya pada saat sebelum kita membasuh muka Pak Kiai atau dari awal? Kalau ulama-ulama fikih, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat itu ketika mau basuh muka, itu fuqaha. Kalau Imam Ghazali mengatakan dari mulai cuci tangan boleh. Yang penting dia tidak boleh putus rangkaian itu dalam niatan wudhu. Walaupun itu instrumen, artinya sunnah, bukan bagian dari wudhu, instrumen. Tapi Imam Ghazali mengatakan wudhu di tangan itu masih boleh sepanjang sampai muka itu niat itu tetap bersambung. Iya, tetap terjaga, ya betul. Nah, jadi wajah nih, tangan, sampai siku, ya, kemudian kepala, telinga cukup. Oh cukup, kaki belum nih? Kaki belum, maka kita kan buka, mandi kita pipis, kita mandi bersih, kemudian bersihkan semua yang kalau normal kan kita batal memegangnya. Ah itu tidak masalah, tidak masalah karena kan belum wudhu. Oh, belum selesai rangkaian. Belum selesai, belum disebut berwudhu dia. Saya tuh kadang-kadang sudah mikir, akan sudah memegang gitu misalnya ya. Artinya ya batal dong gitu. Oh enggak, Masya Allah. Mandi. Ini pentingnya ilmu pemirsa. Udah selesai nih, udah selesai mandi, pengen pipis lagi. Mau buang air lagi, buang air lagi. Selesaikan tuntas. Udah selesai, pakai pakaian lagi, maka kita niat meneruskan wudhunya. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Itu kalau mandi biasa. Mandi yang mubah. Tapi kalau yang mandi janabat, lirafil hadasil akbar, dia nggak wudhu lagi juga sudah terangkat. Karena hadas besar itu, yang hadas kecil sudah terangkat. Walaupun kesunahannya tetap masih ada. Yang sunat tetap saja niatnya dia wudhu dulu baru mandi janabat. Sebab kan kita bisa jadi mandi janabatnya di kolam. Kolam renang. Nawaitul ghusla itu karena malu sama mertua kawin menikah masih muda, kemudian mandi terus, mamanya malu itu kan. Jadi sekali-kali ya kita ambil distraksi ya, mandinya di kolam aja. Iya, itu Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar angkat udah terangkat semua. Langsung sholat juga boleh. Oh Masya Allah. Ternyata yang sulit itu adalah kitanya yang belum tahu ilmunya belum paham. Jadi berarti boleh disambung lagi dengan tadi membasuh kaki. Selesai kita sholat seperti biasa. Nah, berarti Pak Kiai, kadang-kadang ini masih suka, mungkin diantara kita masih ada yang melakukan hal seperti ini ya pemirsa. Misalnya mandi gitu ya, mandi habis itu kita mau sholat kan Pak Kiai, dalam kondisi yang mungkin kita belum memakai busana, kita wudhu itu makruh. Kalau terbuka aurat itu makruh. Jadi hal-hal yang dalam wudhu yang makruh itu apa saja Pak Kiai yang mungkin harus kita perhatikan? Ya pertama, jangan bersuci itu dalam keadaan membuka aurat. Kecuali memang umpamanya sangat privasi ya, umpamanya di kamar mandi sendiri hanya menggunakan handuk panjang gitu ya. Itu masih dianggap dimaaf lah. Tetapi kalau yang bagus memang wudhunya tadi tuh yang sebelum melakukan itu begitu, dan nanti setelah selesai baru masuk kaki. Sehingga memang ketika bersuci dengan mandi itu dibedakan. Ini Masya Allah ya. Banyak ilmu, membuka mata. Waduh, berarti kalau saya belum tahu ya ilmunya belum ada ya kan. Termasuk menggunakan air berlebih-lebihan juga termasuk makruh, walaupun tidak sampai haram, tetapi makruh. Karena kita mungkin merasa air kan banyak, tempat kita hujan lagi, sumber air banyak, itu juga nggak boleh. Nggak boleh, karena kita tidak berwawasan lingkungan. Betul. Nah, ketika Nabi berwudu, ya mandi janabat dengan satu sok, ya 4 mud itu, 6 on kali 4. Itu kan sebenarnya cuma 1 ember. Mandi janabatnya semacam itu, mamanya. Maka ketika di suatu hidangan di satu daerah, Nabi diberikan air yang banyak melimpah. Mereka mengatakan bahwa kami punya sumber mata air gitu loh. Nabi mengatakan seandainya kau berwudu di
di laut pun kau nggak boleh berlebihan. Iya ya, jadi dalam kondisi Jadi bukan soal banyak dan Banyak. tidak ada air, tetapi hemat, Betul. sederhana itu adalah ciri. Dan itulah yang dipuji Islam bahwa semuanya itu berwawasan lingkungan. Masya Allah, gitu. betul sekali. Jadi hikmahnya tuh ternyata kenapa wudhunya diatur sedemikian rupa, ya itu tadi gitu. Iya, kan Islam kalau itu di laut mau berendam mau berenang, pun- mau berenang. Iya. mau menyelam juga boleh, Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hakikat dan Keutamaan Berwudu. Pak Kiai, ini menarik sekali. Bagaimana kemudian Islam menggambarkan orang itu kalau menjaga wudu itu keutamaannya luar biasa. Bahkan saya sempat membaca baiknya sebelum tidur itu kita harus berwudu. Kemudian memperbarui wudu juga memiliki hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Boleh nggak kita disampaikan Pak Kiai seperti apa sebenarnya kemuliaan dan hikmah kalau kita senantiasa menjaga wudu, memperbarui wudu? Ya. Bismillah walhamdulillah. Para pemirsa, orang wudu itu kan ibadah. Iya. Ibadah yang paling mudah, sederhana itu wudu. Orang tidur berwudu dengan yang tidak berwudu maka berbeda. Kalau Anda pernah dengar ada setan takut sama orang yang tidur berani dengan orang yang sholat. Karena orang yang tidurnya itu dengan etika keislaman. Salah satunya berwudu. Dia sholat terlebih 2 rakaat sebelum tidur. Kemudian dia istighfar, dia tidur. Ini tidurnya dia tidak sama dengan tidur orang lain. Kenapa dia lebih berani orang yang sholat? Orang sholat ini ritual fisiknya benar. Tetapi sosoknya itu kosong. Iya. Nah, setan itu dia bilang, saya lebih berani yang ini. Gitu lah. Iya. Nah itu karena wudu itu punya nilai lebih. Yang kedua, orang kalau meninggal dalam keadaan berwudu, Iya. dalam keadaan berwudu, dia min alamatil khair, tandanya dia orang baik. Kenapa meninggalnya dalam keadaan suci, ibadah? dalam keadaan. Orang lagi sholat meninggal, ruku, sujud, baca Quran meninggal, lagi haji meninggal, umroh meninggal. Sama orang yang berwudu dia meninggal sama. Masya Allah. Jadi itu yang dianggapnya kita dikasih yang mudah, kenapa mau yang berat? Iya, betul. Yang di medan perang memanggul senjata itu, memang dia punya kemuliaan, tetapi ini juga bukan sepele. Jadi ada banyak opsi ya, Masya Allah ya Pak Kiai. Dari sekedar menjaga wudhu itu pemirsa, ini juga pelajaran buat saya. Jadi ayolah kita biasakan ya hal-hal kebiasaan-kebiasaan kecil ini, siapa tahu ini malah nanti akan menjadi penyelamat kita ya Pak Kiai ya. Iya benar, bahkan secara psikis ya, orang yang berwudu itu dia sudah punya perasaan lebih memilih untuk memilih siapa yang mesti dia dekat dan dia bicaranya apa. Mau mengatakan ini dan itu, kalau dia berwudu dia nggak jadi. Iya betul. Bahasanya lebih mikir. Nah, jadi banyak kelebihannya orang berwudu. Oke. Dan Pak Kiai, misalnya kita belum batal nih, kita masih ada wudu belum batal, tapi kita memperbarui wudu lagi. Itu gimana? Nggak masalah juga ya Pak Kiai? Ya, ada thariqat tajdidul wudu namanya. Tajdidul wudu. Ya. Tajdidul wudu itu dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Beliau itu setiap kali mau sholat wajib dia berwudu, walaupun dia belum batal gitu loh. Dan itu memang ada kesunahannya semacam itu, walaupun tidak wajib. Saking dia ingin memperbaharui terus, memperbanyak catatan amal, memperbanyak catatan saksi-saksi yang menyaksikan itu tadi. Tetapi sesungguhnya itu tidak wajib. Itu bagian dari hal-hal yang dianggapnya sunnah. Nah, jangan sebaliknya nih. Bu ibu-ibu nih. Iya, ya, ibu-ibu biasanya kalau maghrib sama isya, atau zuhur sama asar, ini dijadikan satu wudhu. Iya. Padahal dia nahan pipis.
Ya, Sayang kenapa? begitu, Karena Pak make, Kiai. make up Masya Allah. itu makruh. Itu makruh Pak Kiai. Makruh. Maksudnya kadang-kadang ya udahlah ditahan-tahan, jangan sampai batal gitu. Ya, Nggak makruh. boleh ya. Karena Iya, berarti lebih mahal make upnya dengan audiensi uluhiyahnya. Masya Allah. Padahal audiensi sama Tuhan itu lebih mahal gitu. Mhm. Nah itu karena memang cara Jadi nggak menimbangnya boleh ya. kita yang berbeda. Jadi bukan cuma menahan pipis, menahan lapar juga makruh juga. Oke, jadi kalau lapar ya nggak usah ditahan-tahan banget ya, waktu makan aja. dulu, Oke. ngantuk ya. Atau hajat-hajat yang primer itu didahulukan. Sehingga memang ketika orang mau ibadah itu harus tafrig, melepaskan keinginan-keinginan. Iya. Kenapa nggak boleh? Kenapa makruh? Pasti dia sholatnya buru-buru. Iya. Nggak Sudah bisa, selesai. dia yang sunnah-sunnah pasti dia tinggalkan. Oke, betul. Nah, seyogyanya tidak seperti itu. Jadi selesaikan dulu perkara urusan kita ya Pak Kiai ya, supaya ya itu fokus ibadahnya ya. Iya. Fokus ibadahnya. Maka kita masih ingat ya, beberapa yang lalu kita episode sebelumnya ini membicarakan bahwa ada 4 hal yang bid'ah pertama dilakukan itu. Salah satunya itu makannya di air. Iya, Kemudian cuci tangannya berlebih-lebihan. Bisa pakai tangan. Nah, sebenarnya pola hidup sederhana itu, bazazah Ini itu yang- di dalam Islam itu penting. Masya Maaf nih ya, kalau make up yang full 100%, dia Seperti kena ini. sholat, dia makan lebih pilih nahan pipis. Karena full gitu loh. Iya. Nah sekarang bagaimana mencari model make up yang sederhana. Simple aja betul. Tapi ini ada penyakitnya nih. Saya dengar di dalam sebuah pertanyaan. Pak Ustadz, di Turki itu ada kutek, ada Alas bedak, alas foundation bedak, gitu. Pak? iya. Tetapi dia punya kelembaban sehingga kutek itu tidak menahan air, tetapi airnya Airnya bisa masuk Iya, ke dalam. iya. Apakah itu sudah Boleh. memenuhi kriteria? Karena di sananya dianggapnya itu benda itu syar'i. Gitu loh. Jawabannya tidak. Oh tetap tidak ya? Itu mah perkataan syar'i itu yang mengatakan itu pedagangnya gitu loh. Hanya embel-embel. Karena kan nggak bisa ngalir, Oke, betul. cuma bisa meresap, malah justru nggak kemana-mana jadinya. Oke. Terakhir Pak Kiai, sebelum kita closing, aduh ini karena mumpung ya pemirsa. Misalnya nih pemirsa lagi ada kondisi seperti saya yang harus make up full Pak Kiai. Itu kita belum sholat harus wudhu. Ini baiknya memang harus dihapus berarti make upnya. Ya, supaya ya. air bisa masuk ya. Jangan sampai- Sepanjang tidak menahan air. Saya kan nggak paham ya, Iya. mana Yang bisa, saya juga nggak paham, nggak tahu kan kita pakai apa namanya, mungkin komposisinya apa, apakah betul bisa menahan, klaimnya kan bisa macam-macam sebenarnya. Nah, kalau seandainya memang dia tidak menahan air, nggak apa-apa. Di jalanan umpamanya secara sederhana, gitu, gini nggak ada masalah, ya boleh Oke. Kalau udah make upnya tulisannya waterproof, nah itu lebih baik ya dilepas. Oke, paham Pak Kiai. Terima kasih, Masya Allah. Iya. Jazakallah khair. Pak Baik. Kiai terima kasih sekali infonya Sama-sama. hari ini. Alhamdulillah. Ilmunya, infonya bermanfaat bagi kami, terutama bagi muslimah ya, yang Amin. sangat relate lah dengan urusan wudhu ini Pak Kiai dalam kehidupan sehari-hari. Pak Kiai semoga sehat terus, bisa terus Amin. berbagi ilmu Sama kepada kami dengan semua. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita. Yang paling utama juga memberikan manfaat, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.